ini aku nggak boleh masuk ya teman-teman. Terus ini gimana ini? Teman-teman semua, semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, amin ya Allah ya rabbal alamin. Aku baru mulai aktivitas nih teman-teman. Di luar kayaknya hari ini agak mendung ya. Inilah pemandangan pagi hari di sini ya guys. Ini emak-emak kreatif sedang olahraga. Kita lihat sudah ada orang yang olahraga juga. Nah, kalau lapangan ini selalu ramai guys, karena di sini banyak anak-anak sekolah. Ini pemandangan dari dapur ya, aku ngambilnya tuh dari dapur, aku buka jendela, pas anginnya lagi gede, pintu dapurnya langsung nutup, plak gitu, keras banget, Masya Allah. Kaget aku, takut majikan terbangun, pintunya ketutup keras banget, nggak sengaja. Mana pintunya kan pintu kaca gitu. Nah, kalau lapangan bola ini tuh lapangan bolanya anak-anak sekolah, jadi selalu rame ya. Nah, lanjut ya teman-teman, ini aku majikan udah pergi semua, jadi aku lagi di dapur ini bikin makanan untuk aku sendiri ya. Aku mau bikin pastel gulung yang sedang viral itu loh teman-teman. Di sini aku sambil nonton channelnya Mbak Tina ya. Kalau teman-teman belum subscribe silahkan di subscribe ya, sambil aku bikin adonan. Jadi aku kalau berkunjung ke teman-teman itu begini ya teman-teman, di sambil kerja. Jadi maaf aja kalau misalnya aku komennya tuh sekenanya aja ya. Kadang-kadang aku tinggal mandi, kadang-kadang aku tinggal sholat. Ya videonya muter gitu, kadang-kadang sampai ketiduran, videonya pindah entah kemana, kadang-kadang sambil ngedit. Ya kayak gitulah, sebisanya kita mensupport teman-teman gitu ya. Ini tuh botol arak ya teman-teman. Bukan itu, bukan cuman hiasan rumah gitu. Ini tuh isinya tuh arak. Jadi botolnya tuh unik-unik ya. Ini tuh kayak membentuk buku gitu. Padahal ini tuh semuanya botol arak teman-teman. Nah, ini juga botol arak. Dan ini sebenarnya majikan tuh nggak boleh, itu melarang aku untuk ngelap-ngelap ya. Nggak boleh itu, nggak boleh dilap katanya. Cuman kan kalau berdebu, aku tuh nggak itu, melihatnya tuh nggak senang gitu. Lihat teman-teman gambarnya. Wanita telanjang. Apa karena ini aku nggak boleh masuk ya teman-teman? Terus ini gimana ini? Ya nggak apa-apa ya, pelan-pelan aja. Nah, ini juga gambarnya wanita telanjang. Minum sambil ngeliatin gambarnya gitu. Wow. Gambarnya pornografi. Kalau ini kakek galau. Kayak buku ya, kayak buku, tapi ini tuh ada araknya dan semuanya tuh udah terbuka, tinggal sedikit ya. Semoga ini aku masangnya bisa kayak tadinya gitu ya. Nah, udah deh ya, gitu aja. Nah, Santori Whiskey. Kalau ini belum terbuka teman-teman, masih segelan, masih ada plastiknya. Makanya aku kalau ngelap-ngelap tuh nggak berani yang lama-lama gitu ya, secukupnya aja, yang penting nggak ada debu lah. Ini belum dilap tadi ya. Dan aku tuh usahakan bener-bener naruhnya tuh kayak tadinya gitu. Nah, lapnya juga lap khusus, taruh di sini, nggak pakai lap yang lain gitu.
baunya kuat banget. Nah, ini mohon maaf sebelumnya ya teman-teman, bukan berniat menjual kesedihan atau apa. Memang niatnya tuh mau ngevlog aku tuh, niatnya tuh ya. Judulnya bukan begini, ceritanya tuh tadinya rencananya tuh bukan begini ceritanya tuh. Jadi aku tuh lagi nyekrol TikTok gitu. Kemudian aku menemukan satu lagu yang dimana aku tuh entah kenapa tiba-tiba saja kayak masuk ke dunia masa lalu, inget semua rekaman film yang sangat menyedihkan dalam hidup aku. Kemudian tiba-tiba saja aku kayak kesurupan gitu, nangis sejadi-jadinya, sampai aku diem sendiri, sampai aku merasa lega. Habis itu aku heran sendiri, kok aku bisa kayak gitu tadi ya, kenapa gitu. Ini nih kalau TKW sering ditinggal majikan ya, nggak ada kerjaannya nyekrol TikTok, Facebook, YouTube, IG, sampai bosen, akhirnya stres. Ya Allah, kok aku jadi kayak gini ya. Ini sebenarnya terjadi kalau aku mau head aja ya teman-teman. Kadang aku tuh berpikir ya teman-teman, apa aku itu sakit, apa aku itu ada gangguan jiwa, atau ada jin, ada iblis di dalam tubuh aku gitu. Kok kadang-kadang tuh kalau mau head tuh ya suka banget kayak gini gitu, kayak nggak kenal sama diri aku sendiri gitu. Tiba-tiba saja melo banget, baper banget gitu, terus tiba-tiba saja bisa marah-marah nggak jelas, bisa nangis teriak-teriak sendiri. Waktu di rumah ya anak mantuku selalu aku jadikan sasaran. Ya pokoknya apa yang mereka lakukan tuh selalu salah gitu, selalu membuat aku kesal gitu. Terus tapi kalau udah head ya, udah keluar semua gitu, udah semua kegalauan itu hilang semua. Kalau aku udah normal lagi ya aku ajak mereka makan di luar, ya kita baik-baik aja gitu. Kalau aku sedang kumat tuh yang ada di pikiranku, aku tuh kangen banget sama almarhumah ibu aku. Dulu kami biasa teleponan berjam-jam, terus pas ibuku nggak ada juga kan aku nggak ada di sampingnya. Itu penyesalan terbesar dalam hidup aku, jadi kayak trauma gitu. Waktu ada ibuku nggak ada yang berani memanfaatkan ataupun membodohi aku gitu. Semua keuanganku ibu yang pegang, walaupun aku jarang finish kontrak, tapi jadi rumah beserta isinya, jadi kendaraan, jadi tanah. Tapi semenjak ibuku nggak ada, begitu banyak orang yang berani membohongi dan memanfaatkan aku.
Dan aku menyadari semua itu ketika ibuku sudah nggak ada gitu. Waktu ibuku masih ada, aku malah merasa terkekang gitu. Uang-uang aku sendiri, kalau mau apa-apa harus dadak minta, dadak izin gitu. Aku tuh udah gede, aku tuh pengen kayak teman-teman aku gitu. Terus dalam hati aku seperti tanpa sadar berbisik lirik gitu. Ya Allah, seandainya ibuku nggak ada, mungkin aku bisa kayak teman-temanku bebas menggunakan uangku sendiri gitu. Terus secara nggak langsung Allah tuh kayak mengabulkan bisikan aku gitu. Terus ibuku diambil di usia yang masih begitu muda. Dan di situ aku tuh baru tersadar gitu, ya Allah, bukan ini yang aku minta. Terus aku istighfar. Terus makanya sekarang aku setiap saat ya, setiap sholat selalu mendoakan ibu aku, karena cuman itu bukti bukti aku berbakti gitu. Karena aku belum sempat balas budi semasa hidupnya gitu. Paling ya aku sedekah mengatasnamakan ibuku sekarang. Makanya buat teman-teman yang masih punya ibu, ya bahagiakanlah sesegera mungkin ya. Yakin kalau apapun yang orang tua lakukan itu demi kebaikan kita gitu. Bukti nyatanya ya aku, teman-teman, aku hancur, bener-bener hancur semenjak ibuku nggak ada ini gitu. Semuanya menzolimi aku. Semoga sharing aku yang ngalor ngidul ini ada manfaatnya ya teman-teman. Maaf ya vlog aku ya beginilah apa adanya gitu, seadanya saja. Dan keseharian aku ya begini. Nah, alhamdulillahnya walaupun aku tuh lagi pusing, lagi sakit, lagi stres, lagi kerasukan, yang namanya makan aku tuh nggak selera gitu. Dan ini aku bikin kapsah daging sapi, ini makan siang aku ya teman-teman. Nah, mungkin videonya aku cukupkan sampai di sini dulu ya teman-teman. Terima kasih buat yang selalu support, yang selalu mendukung. Pesan terakhir saya, seberapapun sibuknya teman-teman, seberapapun repotnya kita, usahakan jangan sampai meninggalkan, melupakan sholat yang 5 waktu ya teman-teman. Nah, akhir kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata ataupun sesuatu yang kurang berkenan di hati teman-teman. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum.